Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadia Siva dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah bahasa Inggris tentang Basic English Grammar. What is grammar? Grammar is the system of a language. People sometimes describe grammar as the rules of a language, but in fact no language has rules. If we use the word rules, we suggest that somebody created the rules and then spoke the language like a new game. But language did not start like that. Language started by people making sounds, which evolved into words, phrases, and sentence. Number 1, nouns atau kata benda. Noun terbagi menjadi 6. Yang pertama, common noun, proper noun, singular noun, plural noun, collective nouns, and masculine and feminine nouns. Common noun adalah kata benda yang menggambarkan nama orang, benda, atau tempat secara umum. Contohnya aktor, dokter. Proper noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik atau khusus. Contohnya Harry Potter. Singular nouns yaitu kata-kata yang harus memiliki satu angka, di mana sebuah kata mengacu pada orang, tempat, benda, atau ide. Contohnya a flower, a woman. Plural nouns yaitu kata benda digunakan untuk menunjukkan bahwa ada lebih dari satu kata benda. Contohnya doll menjadi dolls, game menjadi games. Collective nouns yaitu kata benda yang dibentuk oleh kata benda tunggal terdiri dari satu, seperti sebuah kelompok. Contohnya a class and a family. Masculine and feminine nouns. Masculine nouns yaitu lelaki, feminine nouns yaitu perempuan. Contohnya lion and lioness, king and queen. Yang kedua, ada pronoun atau kata ganti. Pronoun terdiri dari 4 bagian, yaitu personal pronoun. Yang kedua, reflexive pronoun. Yang ketiga, interrogative pronoun. Yang keempat, demonstrative pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, person, hewan, animal, benda, thing, atau hal secara spesifik. Contoh, I have a cat, it is called Nisa. Reflexive pronoun adalah apapun yang digunakan ketika subjek orang atau makhluk hidup, pemicu aktivitas atau aksi tertentu, juga merupakan penerimanya. Contohnya, Angel has hurt herself. Interrogative pronoun yaitu kata ganti yang berfungsi untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya, which do you prefer? Demonstrative pronoun yaitu kata keterangan yang menggunakan parameter, number, jumlah, dan distance, jarak. Contoh, what is this? Yang ketiga, adjective atau kata sifat. Yang pertama, adjective endings. Kedua, kind of adjective. Ketiga, comparison of adjective. Adjective ending adalah adjektif dapat dikenali dari akhiran yang menyertai misal akhiran able,
ible, al, fal, les, dan sebagainya. Contohnya, a useful tool. Kinds of adjective adalah quality of noun, merupakan kata sifat yang fungsinya menggambarkan kualitas dari kata benda. Contohnya, a pretty girl. Yang ketiga, comparison of adjective, yaitu pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membandingkan dua hal. Contohnya, tell and teller. Determinants atau penentu. Yang pertama, the articles. Yang kedua, demonstrative determinants. Yang ketiga, interrogative determinants. Yang keempat, possessive determinants. The articles adalah kata sandang tertentu yang berupa kata sandang the dan digunakan pada bentuk-bentuk kata tertentu saja. Contohnya, I have a book. Yang kedua, determinants adalah kata bantu untuk menunjukkan benda di satu titik. Contohnya, what is that animal? Interrogative determinants adalah digunakan untuk membentuk kalimat tanya. Contohnya, whose baby is this? Possessive determinants yaitu determiner atau special adjective yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan possession terhadap noun. Contohnya adalah the lion is chasing its prey. Verbs and tenses yaitu kata kerja. Terdapat 9. Yang pertama, the simple present tense, yaitu menunjukkan kata, kebiasaan, dan keadaan umum yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, to be, tahu 3 kata, I'm, is, and are, yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan. Yang ketiga, the present possessive tense, yaitu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung secara present atau rencana di masa depan. Yang keempat, present perfect tense, dapat 2 kata, yaitu have dan has, adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Yang kelima, ada the simple present tense, adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Yang keenam, ada regular and irregular verbs. Regular verbs adalah kata kerja peraturan yang berakhiran ed, dan irregular verb adalah kata kerja tak beraturan perubahannya. Yang ketujuh, ada was and were. Was adalah bentuk lampau sederhana dari am dan is. Gunakan was dengan kata ganti I, he, she, it. Were adalah bentuk lampau dari are. Gunakan were dengan kata ganti you, we, they. Yang kedelapan, ada the progressive tense, adalah tenses yang digunakan untuk membicara kegiatan yang sedang berlangsung pada momen tertentu di masa lalu. Kegiatan tersebut sudah dimulai namun belum selesai pada waktu itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.